Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya tentang masalah zakat fitrah ini, saya membaca atau menukil pendapat daripada fikih-fikih Imam As-Syafi'i, yaitu dari kitab kitab induknya fikih Syafi'i. Maka video kali ini saya akan membaca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yaitu kitab tentang pendapat 4 madhab ya, dari masalah fikih, hukum fikih, pendapat dari 4 madhab. Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Rus atau terkenal dengan Ibnu Rus Al-Qurtubi Al-Andalusi, pada juz yang pertama halaman yang ke-203 ya, tentang Al-Faslu Tsani fi man tajibu alaihi wa amman tajibu, tentang siapa saja yang wajib zakat dan siapa saja yang wajib untuk dizakati, untuk dibayarkan zakat maksudnya. Qalu al-mu'alif, telah berkata al-mu'alif pengarang kitab ini, wa talhisu madhabi Malik fi dzalik. Imam Malik telah membuat ringkasan mengenai masalah man tajibu, siapa yang wajib untuk membayar zakat fitrah ya. Annaha tulzamu ar-rajula amman alzamahu asyar'u an-nafaqata alaih. Wajib bagi seorang laki-laki membayarkan zakat atas seseorang yang masih di dalam tanggung jawabnya secara nafkah ya. Jadi wajib bagi seorang laki-laki untuk membayarkan zakat siapapun itu yang masih di bawah kewajiban nafkahnya. Seperti seorang bapak membayarkan zakat, berkewajiban membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya, atau seorang suami membayarkan zakat untuk istrinya ya. Ini masih satu pendapat Imam Malik, yang berarti pendapat Imam Malik ini sesuai ya dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tadi yang saya terangkan dalam kitab yang dalam video yang pertama ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, berarti intinya kewajiban membayar zakat istri itu dibebankan kepada suami kan ya. Wa faqahu fi dzalika as-Syafi'i. Nah, ini ditulis juga di sini bahwa dalam hukum ini pendapat Imam Malik ini disetujui atau disepakati juga oleh Imam Syafi'i. Wa wafaqahu fi dzalika as-Syafi'i. Lan nyocoki ing pendapat Imam Malik fi dzalika ing dalam masalah zakat, kewajiban zakat tadi, sapa as-Syafi'i, Imam Syafi'i sependapat dengan Imam Malik. Wa inna ma yahtalifani, tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i ini min qabli ikhtalafahum, dia berikhtilaf atau berbeda dengan ulama sebelumnya ya. Fiman talzamu almar'a nafaqatuhu idza kana mu'asiron wa man laisa talzamuhu, yaitu tentang kewajibannya seseorang ya yang memberikan nafkah, yang di bawah tanggungan nafkahnya, di bawah tanggungan dia, tanggung jawabnya, tapi posisinya dia, keadaannya dia adalah muasir, orang yang miskin ya, orang yang muasir, orang yang melarat, orang yang miskin waktu itu, waktu saat itu juga dalam keadaan miskin. Waman laisa talzamu, dan orang yang memang tidak memiliki kewajiban, tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepadanya. Nah, kemudian wa khalafahu Abu Hanifah, tetapi dalam hukum ini ternyata Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Wa khalafahu Abu Hanifah fi zaujati, di dalam kewajiban membayarkan zakat untuk istrinya. Wa qala, Imam Abu Hanifah berkata, tu'ti atau tu'addi an nafsiha. Sebaiknya seorang zaujah, seorang istri itu membayar zakat untuk dirinya sendiri. Jadi artinya kalau menurut pendapat Abu Hanifah, kewajiban membayar zakat untuk istri itu dibebankan pada dirinya sendiri, tidak menjadi kewajiban suaminya.
Wa khalafahum, dan juga berbeda dengan pendapat Imam Malik tadi, Abu Saur, yaitu Imam Abu Sur. Dia juga berbeda dengan pendapat Imam Malik. Tapi dia mencontohkan di dalam masalah hamba sahaya atau budak. Fil abdi idza kana lahu malun, yaitu seorang budak ya yang dia memiliki harta untuk membayar zakat untuk dirinya. Maka faqala, maka Abu Sur mengatakan idza kana lahu malun zaka'an nafsihi walam yazub anhu saiduhu. Kalau ada seorang budak, seorang hamba sahaya, dia memiliki harta untuk membayar zakat untuk dirinya, ya, maka bagi sayyid atau majikannya itu tidak berkewajiban untuk membayarkan zakatnya. Jadi ini sudah kita bisa menambah hukum lagi ya, kesimpulan hukum lagi ya. Kalau tadi berkewajiban membayarkan zakat untuk istrinya itu kan suami, tetapi kali ini ternyata Imam Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa seorang zaujah, seorang istri itu tidak menjadi tanggungan suaminya dalam urusan zakat ya. Kalau nafkah iya, kalau nafkah harian iya, tapi kalau untuk urusan zakat itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Kemudian wa bi qala ahlu dhahiri wal jumhur ala annahu la tajibu alal mar'i fi aulatihi as-sighari idza kana lahum malun zakatul fitri. Seperti halnya sependapat atau sama dengan pendapatnya Abu Saur, yaitu ulama ahlu dhahir, ulama ad-dhahiri, dan juga al-jumhur, ulama jumhur, bahwa sesungguhnya al-annahu la tajibu alal mar'i, tidak wajib bagi seseorang untuk membayar zakat fi auladi, di dalam anak-anaknya, tidak punya kewajiban untuk membayarkan zakat untuk anak-anaknya yang masih kecil itu. Tapi idza kana lahu malun, tapi dia meskipun masih kecil, dia punya harta yang dimilikinya. Idza kana lahu malun, ya, dia punya harta, maka untuk bayar zakat maksudnya, maka bapaknya tidak masalah tidak membayarkan zakatnya, tidak berkewajiban itu. Wabihi qala Asyafi'i, wabi seperti halnya hukum layajibu, tidak wajib, qala Asyafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, dan juga Abu Hanifah dan juga Imam Malik mengatakan begini, wa qala al-Hasanu hiya alal abi wa in ata'aha min malil ibni fahuwa dominun, ya. Jadi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan, dinukil oleh Abul Hasan atau Al Hasan mengatakan bahwa boleh seorang bapak itu membayar zakat ya dengan menggunakan harta anaknya, ya. Dia membayar zakat dengan menggunakan harta anaknya, berarti kan anaknya punya uang dia untuk membayar zakat. Tetapi posisinya domin, dia tetap menjadi orang yang tertanggung, artinya dia berhutang, dia berkewajiban mengembalikan itu. Kalau sudah punya uang, dikembalikan kepada anaknya. Itu. Jadi begini ya. Jadi dalam istinbat hukum, membuat kesimpulan hukum itu ada namanya usul fikih. Usul fikih adalah metodologi penggalian hukum untuk menyimpulkan hukum, kemudian akhirnya kita menetapkan hukum. Ya, kalau melihat dari narasi hukum-hukum dari beberapa pendapat ulama tadi, intinya bahwa hukum membayar zakat itu sebenarnya dibebankan pada individu, kepada kalau seorang intinya seorang zauj, seorang suami, dia sebagian ulama mengatakan tidak berkewajiban membayarkan zakat untuk istrinya, ya, tapi ada sebagian yang mengatakan itu menjadi kewajiban istrinya. Video yang terakhir setelah ini adalah kesimpulan tentang bagaimana hukumnya membayar zakat bagi seorang suami menggunakan uang istrinya. Tunggu video berikutnya, insya Allah.